Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 8 September 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Warga Desa Lape, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso menyerahkan puluhan amunisi yang ditemukan ketika merenovasi rumah kepada pihak kepolisian. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengapresiasi kegiatan doa bersama dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Satres Narkoba Polres Kebumen berhasil mengamankan pengemudi bus warga Desa Wonoyoso diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Satres Narkoba Polres Kebumen berhasil mengamankan pengemudi bus berinisial ENS berusia 30 tahun warga Desa Wonoyoso diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada Kamis malam di kawasan Simpang 3 Kedung Benar. Wakapolres Kebumen Kompol Faris Budiman mengatakan tersangka berhasil diamankan saat sedang bersama temannya berinisial AR yang berhasil melarikan diri ke arah timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ENS yang berprofesi sebagai supir bus antar kota jurusan Surabaya-Yogyakarta mengaku sudah mengkonsumsi sabu selama 2 tahun terakhir. Kebiasaan itu ENS mulai saat bekerja di Kalimantan sebagai buruh perkebunan sawit. Tersangka juga mengaku kerap membeli sabu di Terminal Bungur Asih, Surabaya untuk menghindari rasa kantuk saat mengemudi. Untuk tindak pidana yang dipersangkakan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu sehingga melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Untuk barang bukti yang kami amankan total ada serbuk kristal yang diduga jenis sabu dengan berat total 1 gram. Warga Desa Lape, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, menyerahkan puluhan amunisi yang ditemukan ketika merenovasi rumah kepada pihak kepolisian, khususnya Satgas Madagoraya pada Minggu waktu setempat. Kapolsek Poso Pesisir AKP Risdianto mengatakan barang bukti berupa 46 butir amunisi kaliber 5,6 mm dan 13 butir amunisi kaliber 9 mm diserahkan langsung oleh warga melalui Babin Kaptimas Desa Lape, Aibda Muhammad Yusuf. Penemuan puluhan amunisi tersebut berawal ketika warga setempat sedang memperbaiki dapur dan membersihkan gudang belakang rumah. Setelah diperiksa, puluhan butir amunisi tersebut masih dalam kondisi aktif dan utuh. Selain itu, ia menyebut penyerahan barang bukti merupakan upaya imbauan Kamtimas yang selama ini dilakukan secara rutin kepada masyarakat untuk tidak menyimpan barang-barang berbahaya termasuk senjata api dan amunisi. Warga sementara kerja bakti sama keluarganya membersihkan di rumahnya, kemudian dia lihatlah itu sebuah kantong plastik, kemudian kain yang berwarna merah dengan kuning. Ya, kemudian mereka melaporkan
kepada Babin Katimas. Kemudian setelah itu Babin Katimas menelpon saya untuk menyampaikan bahwa ada temuan sebuah peluru. Kemudian kami menyampaikan bahwa dikompulir, kemudian diserahkan ke polsek untuk kita cek apakah benar adanya yang dilaporkan oleh warga. Ya. Terkait dengan barang yang diserahkan, nantinya kami akan serahkan ke pihak Iden di Polres. Nanti kan kami akan berkoordinasi. Terima kasih, saya ingin sampaikan kepada seluruh warga Poso Pesisir, khususnya warga Lape, atas keterbukaannya untuk menyerahkan suatu benda yang kalau tidak diserahkan itu akan berakibat fatal. Dan kami himbau juga kepada seluruh warga Kabupaten Poso, terkhusus di wilayah Poso Pesisir, kalau ada barang-barang yang terkait dengan sempi ataupun peluru yang warga tahu, minta tolong disampaikan ke pihak yang berwajib. Kita ada Babin di desa. Kalau takut ke polsek, minta tolong hubungi Babin, nanti mereka koordinasi dengan pihak kepolisian di polsek. Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin, menghadiri kegiatan doa bersama dan nyala lilin untuk Rusdamian Syah dan Afan Kurniawan, dua pengemudi ojek online yang gugur dalam peristiwa 28 Agustus lalu, dan berlangsung khidmat di alun-alun Engku Putri, Batam. Rangkaian kegiatan diawali pembacaan puisi persatuan dan perdamaian oleh mahasiswa GMNI, dilanjutkan sambutan Wali Kota Batam yang menekankan pentingnya kekompakan warga dan pemerintah, dan menyebut aksi menyalakan 1000 lilin sebagai simbol kepedulian masyarakat terhadap musibah yang menimpa ojol. Dalam sambutannya, perwakilan komunitas driver ojol Batam menyampaikan rasa duka sekaligus tekad untuk bangkit dan menjaga kondusivitas kota. Sebagai wujud kepedulian, kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan sosial secara simbolis kepada driver ojol. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin mengapresiasi doa dan solidaritas warga Batam. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya penghormatan bagi almarhum, tetapi juga cerminan kuatnya sinergi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Kepri. Menurut Kapolda, Polri bersama masyarakat akan terus hadir menjaga kondusivitas daerah karena keamanan adalah syarat utama bagi pembangunan dan kesejahteraan. Acara berakhir dengan doa bersama, tabur bunga, serta nyala lilin yang terus menyala hingga malam larut, menjadi simbol persatuan, kepedulian, dan harapan agar Batam senantiasa aman dan damai. Dari Humas Polda Kepulauan Riau, melaporkan untuk Polri TV. Polres Bogor mendirikan posko kesehatan untuk menangani korban luka akibat ambruknya bangunan Majelis Taklim As-Sohibiyah di Desa Sukamakmur, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan sebanyak 70 personel telah dikerahkan, terbagi dalam tim evakuasi di lokasi kejadian dan tim kesehatan. Menurut Kapolres, posko kesehatan ini juga didirikan untuk memantau kondisi korban yang tidak dirujuk ke rumah sakit maupun klinik terdekat. Selain tim kesehatan, Polres Bogor juga menurunkan sejumlah polisi wanita untuk memberikan pendampingan psikologis kepada para korban dan warga. Ia menegaskan fokus utama kepolisian saat ini adalah penanganan korban sekaligus pengamanan lokasi musibah. Kegiatan Maulid Nabi yang dihadiri sekitar 150 jamaah ibu-ibu menyebabkan lokasi ini menjadi penuh dan sesak. Sebagian berada di dalam, sebagian di luar, dan sebagian lainnya di teras bangunan.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor mencatat 3 orang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya mengalami luka berat, sedang maupun ringan. Dari Humas Polres Bogor Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Mojokerto berhasil mengungkap kasus mutilasi wanita di Pacet berinisial TAS berusia 25 tahun hanya dalam 14 jam. Tersangka berinisial AM berhasil diamankan. Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto mengatakan peristiwa ini dilatar belakangi hubungan asmara yang sudah terjalin selama 4 tahun yang tidak harmonis karena adanya tekanan ekonomi, perselisihan yang berulang dan emosi yang tidak terkendali sehingga memicu tersangka membunuh kekasihnya yang menjadi korban mutilasi. Dan akibat perbuatannya, tersangka terjerat hukuman penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.